Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama BM Channel ya. Di video kali ini rencananya saya mau mancing balut ya, tapi aduh rasanya kurang mendukung teman-teman. Hujan deras. Aduh. Padahal segala macam persiapan sudah saya persiapkan, tinggal berangkat ke lokasi. Cuman baru saja mau berangkat malah udah hujan. Jadi saya mau nunggu aja lah. Mudah-mudahan hujannya gak lama dan mudah-mudahan hujannya cepat reda ya. Kalau misalkan kalau misalkan waktunya masih agak siangan, mungkin saya langsung mancing. Tapi ya kalau misalkan cuacanya udah terlalu sore, mungkin lain waktu aja saya mancingnya. Jadi sekarang saya jadi bingung, ini saya mau bikin video tentang apa ya. Soalnya kan saya kontennya konten mancing, jadi selain mancing saya bingung harus membahas soal apa ya. Soal ternak belut. Subhanallah, nggak pikir. Ada kubur, aduh. Ya, gelaggar. Yalah. Jadi bingung saya mau ngebahas soal apa ya. Yalah. Jadi ada yang suka bertanya ya, Bang, tiap hari mancing belut, apa gak bosan tuh? Tiap hari makan sama belut? Oke, jadi ya jawabannya gini ya. Jadi kalau saya sendiri mancing belut itu bukan karena saya suka makan belut ya, tapi saya hobi mancing belut, cuman hobi doang. Kalau belutnya saya terus terang saja saya gak suka. Makanya tiap saya dapat belut, saya selalu disimpan ke tempat peternakan ya. Jadi saya ternak lah. Jadi rencananya nanti kalau misalkan belutnya sudah banyak, saya akan tebar lagi ya ke tempat-tempat tertentu, ke tempat-tempat yang sering saya pancing. Jadi tujuannya biar belut di tempat saya ini gak sampai habis, gak punah gitu. Soalnya sekarang aja mancing belut di sawah udah agak susah. Beda sama zaman dulu gitu. Kalau dulu mah ya pengen dapat belut banyak gampang, gak susah. Sekarang mah aduh, pengen dapat satu aja susahnya minta ampun. Itu di tempat saya ya, di Ciampanan lah. Tahu sih kalau di tempat lain mah, di tempat ya mungkin kalau di tempat kalian mungkin masih banyak belutnya. Kalau di saya mah itulah. Jadi belut di sawah saja sekarang mah ada sih, ada, cuman belutnya kecil-kecil. Apa ya, belut seukuran rokok kretek itu udah bisa disebut babon sawah kalau di tempat saya. Jangankan di sawah, di empang aja, apalagi di empang kita susah. Makanya saya setiap kali saya upload video jarang saya dapat belut yang gede. Soalnya ya itu udah susah. Pengen dapat satu aja susahnya minta ampun. Jadi buat teman-teman ya yang sering nonton video saya, mohon maaf banget kalau misalkan video saya kurang menghibur karena dapat duitnya cuma dapat 1, 2 gitu ya.
mohon maaf kan, soalnya mau gimana lagi, sekarang di tempat saya udah susah banget. Sekarang mah bisa dapat satu dua juga ya udah alhamdulillah. Jadi juga kadang-kadang saya dari habis duhur nyampe sore kadang-kadang. Soalnya di sini di tempat saya ini banyak sekali ya orang yang suka mancing belut. Soalnya banyak komunitas juga sih yang turun ke daerah saya. Jadi gak apa-apa lah. Semua orang punya hobi masing-masing. Jadi saya gak larang siapapun mancing ke tempat saya. Ya kalau soal mancing ya boleh-boleh aja. Sok-sok baik. Tapi kalau misalkan di setrum, di obat, ya, baru itu saya gak suka. Pasti saya larang lah. Karena kalau di setrum, di obat, ya itu bisa punah sama yang kecil-kecilnya juga. Kalau di pancing mah oke, gak masalah, gak apa-apa. Kalau ada mah yulah kita bisa mancing bareng-bareng biar kita rame gitu, biar kita bisa seru-seruan. Dan ada juga ya yang sering membahas tadi juga belum kelar ya soal belut ya. Jadi selain saya ternak ini saya ada juga tempat penampungan ya. Saya bukan bikin, saya ada penampungan dari drum ya. Jadi tiap hasil mancing saya taruh ke drum situ. Jadi ya soalnya kan di tempat saya banyak juga sih yang suka gitu, yang suka belut. Jadi belut hasil mancing itu saya tampung. Kadang-kadang kan ada yang pesan gitu, ada ya pesan buat dimakan gitu, lumayan lah. Karena kalau saya sendiri terus terang saya gak suka. Saya sukanya cuma suka mancing doang. Kalau dibilang apa ya, pokoknya saya geli lah gitu kalau harus dimakan. Cuman kalau cuma pegang lah ya saya berani. Cuman kalau saya disuruh makan terus terang saya gak berani, saya geli. Saya cuma hobi mancing doang. Terus ada juga nih yang nanya gitu kan, bang kenapa sih setiap situ mancing harus nyemplung ke empangnya? Nah, jadi ya setiap saya mancing nyemplung ke empang ya, saya harus turun ke empang juga. Itu sih tergantung lokasi ya. Soalnya kan kalau di tempat saya itu lokasinya gimana ya, jadi kadang-kadang empang itu ada yang apa ya, kalau kata orang Sunda mah galau tambahkan balong gitu dah. Jadi ada yang tinggi gitu kan ya, kalau tempatnya tinggi gitu baru saya turunin. Cuman kalau datarannya dataran ya hampir imbang lah, air sama tambahkan balongnya itu empang ya, saya juga dari atas ngapain saya turun. Cuman kalau di tempat saya ya kebanyakannya gitu, lokasinya kayak gitu. Jadi ya soalnya kan kalau belut gede ya, itu setahu saya sih, kalau belut gede itu kan adanya itu di dalam air gitu kan. Jadi paling enggak lubang satu belut itu ada 3 lubang biasanya gitu. Jadi yang satu lubang ekor, terus lubang kepala ya, buat dia nongol sambil ngintai makanan gitu. Dan ada juga lubang yang ke atas yang sering disebut lubang darat. Jadi itu lubang darat itu lubang buat sebut ngambil udara gitu, ngambil napas. Nah, makanya disebutlah lubang darat, padahal itu lubang buat dia ngambil napas gitu. Itu belut gede ya. Kalau belut kecil mah tentu sih, kalau belut kecil kadang ada yang di darat juga, ada juga yang di dalam air, macam-macam lah kalau belut kecil. Cuman kalau belut gede hampir rata-rata setahu saya ya seperti itu, dia selalu lubang itu di dalam air. Makanya saya tiap saya mancing pasti saya diraba-raba dulu, cari-cari dulu.
gitu. Terus ada juga, oh bang, apa nggak takut tuh kalau misalkan ada ular gimana gitu. Ya saya mancing nggak salah mancing gitu kan, walaupun saya sekarang meraba-raba lubangnya ya nggak salah meraba gitu. Jadi saya juga bisa ngebedain mana sih lubang belut, mana sih lubang kepiting, yang mana sih lubang ular. Saya juga bisa ngebedain gitu ya, nggak asal lubang saya pancing. Seperti itulah. Ini sih sebenarnya biar apa ya, nanggung rencana saya mau mancing, saya mau bikin konten mancing, tapi ya yang gimana, ini cuacanya seperti ini, hujan ya. Jadi ya nggak apa-apa saya kasih penjelasan ya buat teman-teman yang sering nanya gitu soal makan belut lah, mancingnya nyemplung ya, seperti itulah. Jadi ya mungkin beda apa, pokoknya cukup segitu aja ya penjelasan dari saya ya, buat teman-teman yang mungkin yang sering yang suka nanya kayak gitu, mungkin penjelasannya seperti itu. Dan untuk apa ya, bingung ngobrol sih soalnya, soalnya saya kan mancing balut, jadi kalau kalau harus ngomong kayak gini jadi saya bingung harus ngomong apa gitu. Tapi intinya seperti itulah. Jadi buat teman-teman yang suka nonton video saya, terima kasih banyak ya yang sudah dukung channel saya. Mudah-mudahan channel saya bisa berkembang lebih baik lagi ya, dan bisa sukses lah seperti banyak idola banyak idola saya ya, yang itu biasa yang konten mancing belut. Soalnya awal mula saya bikin konten mancing belut, awalnya saya juga sering nonton video mereka ya. Dan banyak nih yang dari Tasik kan, seperti kayak channelnya Ariski R gitu kan. Terus ada juga yang dari Malang itu ada Mas Chandra Istiawan ya. Terus siapa ya, ada Mas Ahmad Yapi. Mas Ahmad Yapi. Terus siapa lagi ya, banyak sih yang apa ya, konten-konten yang mancing belut hampir saya tonton. Soalnya saya juga banyak belajar sih dari video-video mereka ya, dari ya sebenarnya dari cara mancingnya pun juga saya belajar dari mereka, yang melihat dari cara mancingnya lah, segala macamnya pokoknya saya belajar dari mereka semua. Oke teman-teman, cukup sekian dulu lah. Buat teman-teman, terima kasih yang support channel saya ya. Yang belum, silahkan dukung channel saya, klik tombol subscribe ya, dan jangan lupa juga klik tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Dan buat teman-teman, semoga terhibur dengan video saya ya, video Bohem Channel. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.